Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Radiansyah dari kelas 12 TJKT. Oke, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengonfigurasi jaringan sederhana. Oke, di sini kita akan mengkonfigurasi dari awal terlebih dahulu dari router server ya. Saya menambahkan notepad supaya apa? Supaya memudahkan kalian untuk mencari tahu. Saya menambahkan notepad ini supaya memberitahu kalian dan juga dapat kalian catat gitu ya, dan juga kalian resapi gitu. Oke. Oke, pertama kita akan konfigurasi di server PT ya. Server dengan IP yang sudah ditentukan, yaitu 8.8.8.8 ya, dan juga SM atau subnet masknya itu kita pakai 128. Setelah itu DNS kita boleh pakai sesuai dengan yang sudah ada di server. Nah, tujuan DNS ini kan supaya dari jaringan lokal kita ini bisa mengakses si server tersebut kan, teman-teman. Seperti itu. Oke. Dan juga setelah sini kita DNS on ya. DNS on. Name ya. Kita masuk ke DNS, mana DNS ya. Oke, DNS-nya di sini kita buat namanya. Lupa saya. Ya, namanya sangat bebas lah. Namanya contoh ya, contoh aja lsp2024.com gini ya, lsp2024.com. Nah, buat adresnya kita masukin 888 tadi ya. Nah, kalau udah kita on dan juga add. Nah, adresnya jangan lupa. Adresnya itu 8888. Nah, setelah sudah, nah kita bakalan konfigurasi IP di sini ya, secara statik ya. Setelah itu kita masukkan dengan yang sudah kita konfigurasi, yaitu /28. Masukin di sini. Oke, kita masukkan gateway-nya sesuai dengan gateway yang udah ada yang disiapkan ya. Ini saya udah bikin seperti ini, tolong kalian catat. Oke, setelah udah masukin ya IP default gateway dari router gitu. Nah, buat DNS kita masukin juga DNS dari server. Nah, buat HTTP kita cek ya, udah ya. Nah, setelah sudah kita masuk ke bagian router ya. Bagian router sini udah ya, berarti kita tandain dulu body section above. Sip. Kita masuk ke bagian router cloud namanya, router ISP. Nah, oke. Buat konfigurasinya itu bagian interface dulu, INT FA 2/0 ya. Nah, IP address-nya berapa? Contoh 12.12.1 ya. 12.12.12.1. Berapa subnet masknya /30, berarti 255.255.252 ya. Oke, masukin, kita nyalain dengan perintah no shutdown, berarti itu akan nyala. Dan yang selanjutnya kita bakalan masukin buat interface FA 0/0. Oke, interface FA 0/0 itu IP-nya adalah 8.8.8.1 ya. Buat subnet masknya itu kita sesuaikan dengan /28 240 ya. Setelah itu kita no shutdown. Nah, di sini aku mau jelasin tentang IP route default. Nah, IP route default ini berfungsi kita ingin meneruskan atau mengirim paket dengan tujuan yang tidak diketahui. Jadi, untuk meneruskan alamat IP yang tidak diketahui, kita masukkan networknya 0.0.0.0. Nah, selanjutnya subnet masih sama 0.0.0.0. Katakan kita nggak tahu ya, ini berjauhan gitu, ISP sama rumah kita contoh. Nah, tapi kita udah tahu nih, ya kan? Ya, ini ada 12.12.1 sama 12.12.2. Nah, itu merupakan patokan dari routing default tersebut, teman-teman. Nah, kita masukin, jika kita di dalam router cloud ini atau ISP, berarti kan kita ngasih IP ke, atau tujuannya kan ke sini ya, 12.12.2. Berarti tujuannya itu 0, lewat sini nih, lewat 12.12.2 gitu. Makanya di sini masukin 12.12.12.2 gitu. Oh, maaf, IP route ya depannya. Nah, gini ya. Oke, udah. Kalau udah, ya udah, kita tinggal masukin aja gitu kan. Conft
Dan selanjutnya kita masukin int fa 2/0. Sorry se kok fa sini. Oke, int se 2/0 ip-add berapa? 12.1 ya. Masukkan 252 karena IP yang bisa dipakai itu cuma 2. Itu 0sh, itu exit. Kita masukkan buat ke bawah ya, ke server. int fa 0/0, masukin IP buat si server 8.8.8.8.1 255.255.255.240. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Nah, selanjutnya langsung nih kita exit dulu. Kita exit. Nah, habis itu kita langsung masukin IP root nih. IP root dari tujuan, yaitu kita nggak tahu, dan juga subnet masih juga nggak tahu, tapi arah tujuannya kita udah tahu nih, 12 lewat 12.2 kan. Nah, ntar. Oke, udah selesai ya. Kita cek ping dulu. Oke, ini ada salah ya. Maaf, saya harusnya itu memakai kabel cross ya. Nah, sip. Udah nyala ya. Kita cek ping dulu. Ping dari server ke router. Nah, ini udah sukses ya, bukti bahwa kalau ini tuh udah sukses. Coba kita ping ke 8888 ya. Nah, ini udah 100% dan juga udah 5/5 itu hasilnya udah berhasil ya teman-teman. Lanjut, kita bakalan masuk ke router PT atau router 1 ya. Lanjut ya, lanjut bang. R1 berarti ya. R1. Nah, ini di SE buat serial 2/0 ini kita masukin 12.2, buat SE3 23.1, dan juga masukin VLAN ya. Berarti di sini sub interface berarti ya. 0/0.10, 0/0.20 gitu ya. Oke, lanjut. Pertama yang kita akan masukin IP int SE 2/0 ya, serial 2/0 IP-add 12.12.12.2 255.255.255.252 ya kan. Kalau udah, kita masuk ke bawah, ke kanan dulu. int SE 3/0 ya, 3/0. Habis itu masukin IP-add-nya 23.23.23.1 255.255.255.252. Habis itu kita nyalain. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, nah kita pisahin dulu. Nah, kalau udah kayak gini, kita bakalan lanjut masuk ke bawah ya, atau ke switch atau VLAN. int fa 0/0 tfa 0 kita nyalain aja. Setelah itu baru kita masuk ke sub interface int fa 0/0.10 ya. Nah, habis itu kita masukin IP-add-nya 92.168.10 berapa nih? 10.254 ya. 254 255.255.0 ya. Karena /24 ya harusnya. Ya maaf, belum dikasih /24. Izin. /24 ya. Oke, wait. Oke. 24 ya. Nah, sip. Nah, kalau udah, kita lanjut ke di encap dulu ya. encap.1q10. Dulu. Kebalik ya? Oh, sorry, izin. Ini kebalik teman-teman. Kita harus encap dulu ya. Nah, kayak gini. Baru masukin IP ya. Sorry, izin. Setelah itu kita langsung timpa aja teman. Timpa ya kan. Masuk langsung ke interface FA20 ya berarti. Titik 20. FA 0/0.20 ya. Nah, setelah itu kita seperti biasa kita masukin encap ya. encap.1q20 ya. encap.1q20. Setelah itu kita akan masukin IP-add-nya ya. 92.168.20.254 ya. 255.255.255.254. Nah, setelah itu, setelah kita masukin ini, kita akan membuat DHCP pool ya. IP DHCP pool VLAN 10 dulu. Networknya 98.10.0 255.255.255.0 gini ya. Defaultnya sesuaiin sama IP sub interface 254. Nah, DNS-nya masukin 8888. Nah, udah ya. Oke. Kalau udah, kita masuk ke IP DHCP VLAN 20 ya.
IP DCP full VLAN 20. Oh maaf, VLAN 20. Networknya 192.168.20.0. Skin devnya itu 20.254 ya. Nah, DNS seperti biasa 88.8. Nah, setelah sudah konfigurasi DR1, nah makanya kita konfigurasi dulu nih ya, sesuaikan. Nih, saya bertujuan buat masuk ini supaya kalian itu belajar dan juga dapat menganalisis masalah, teman-teman ya. Jangan buat contekan, ingat jangan buat contekan. Lanjut ke mana? Kemana bang? Ke switch dulu dong. SW berapa nih? Masuk ke router dulu deh. Kita masuk ke router 2 biar berurutan. Masukin IP dulu. Ini SE260. Setelah itu kita masukin IP add 23.2 255.255.255.252. Nah, setelah sudah kita noesa. Setelah sudah, kita akan memberikan IP secara otomatis ya. Bukan, ke bawah dulu berarti. INTFA 0 ya. Habis itu ini di noesa aja. Nah, gitu ya. Kita masuk ke bagian sub interface ya. Masuk ke bagian sub interface INTFA 0.30 ya. Kita makan config 30 dan 40 ya berarti ya. Lanjut ya. IP add yang ke bawah itu ke 30.254 ya. Slashnya masih sama /24 juga. Titik 154.30.254 ya. Begini ya. 255.255.254. Nah, IP add. Habis itu noesa ya. Bukan. Habis itu harusnya di sini kebalik. Kita tambahin encap dulu. encap.1q30 gini ya. Setelah udah baru kayak gini. Nah, kita lanjut ke sub interface keempat ya. 4.0 samain aja. Samain jadi 40 kan. 40, encap juga 40 dan juga di sininya 40 ya. Nah, kalau udah kita masuk ke bagian IP DCP full ya. Full VLAN 30 ya gini ya. Nah, masuk ke networknya 30.0. 30 ya? Bener-bener 0 ya? Save. Terus itu defaultnya DNS. Nah, udah ya. Kita masuk lagi buat VLAN 40. Kita ganti ke VLAN 40 dan juga di sini 40 dan juga di sininya 40. Nah, udah selesai ya. Oke, setelah itu baru kita masukkan ke dalam router 2. Kalau udah semua, kita bakalan memberikan VTP ya, VTP di sini biar lebih mudah aja. VTP domainnya itu LSP 2024 contoh, dan juga VTP passwordnya 2024. Nah, gini ya contoh. Oke, izin. Kalau udah baru kita masuk ke bagian switch ya, di router pertama nih. Switch di router pertama. Asik. Kita masuk ke switch server pertama nih. Interface kita langsung range aja. RA range kita bisa singkat, jadi abis itu FA nya 0/1-3 SW mode terang. Nah,
Kalau udah, kita masukin dulu, bikin VTP dulu. Nah, kita jadiin si SW1 ini mode server ya. Server, abis itu VTP domain LSP 2004. VTP password 2004. Ini ya. Nah, kalau udah, kita bakal buat VLAN nih. Exit bakalan VLAN 10 sama VLAN 20 ya. Nah, kita buat dulu deh. Kalau udah ada, berarti kita langsung masuk ke switch 2 ya, berarti ya. Dulu ya. Interface RAFA 0/1 sampai 2 sesuai mode terang ya, berarti. Nah, kalau udah diterang, kita bakalan masukin interface ya. Udah otomatis ada VLAN kan, VTP ya, berarti kita masukin VTP. Nah, kalau buat di 2 sama 3 itu klien ya. VTP mode klien, habis itu VTP domain LSP 2004, habis itu VTP passwordnya 2004 ya. Ini ya. Terus kita masukin aja yang mengarah kepada VLAN 10 YNT RAFA 0/3 sampai 4 SW mode akses. Penjelasan bahwa mode akses ini sangat penting kalau kita memakai VTP ya, karena VTP ini kita melakukan akses, jadi kita harus pakai akses nih buat pakai VLAN gitu. Kalau kita langsung switch akses VLAN 10 biasanya itu akan terjadi error biasanya. Oke, lanjut. Udah. Nah, lanjut kita masukkan buat 5 sama 6 ya. 5 sama 6 itu SW mode akses SW akses VLAN-nya itu VLAN 20 ya. Nah, sampai sini udah selesai berarti ya. Di switch 2. Nah, kita lanjut ke switch 3 R1 ya. Switch 3 R1. Nah, sebenarnya konfigurasinya itu sama aja ya. Sama aja, jadi kita bisa langsung kopas ya kan. 1 sama 2 udah langsung terang kan. Habis itu 3 sama 4 itu VLAN 10 berarti ya. 3 sama 4 mana ya? 3 sama 4 itu benar, VLAN-nya VLAN 10 kan. 3 sama 4 VLAN 10. Habis itu 5 nih 5 ya. 5 sama 6. 5 sama 6 nya itu VLAN 20 benar ya berarti ya. Kita sesuai. Nah, oke, langsung kita konfigurasi. Oke, langsung aja kita config di switch pertama ya. Kita fast forward time. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke switch samping ya. Terus dulu kita terangin dulu YNT RAFA 0/1 sampai 3 itu SW mode terang gini ya. Kalau udah, kita buat VTP nya server VTP domain, samain aja kayak yang tadi ya, jangan beda-beda. Nah, udah. Domainnya LSP ya. Domainnya LSP 2024. VTP passwordnya 2024. Setelah itu baru kita bikin VLAN 30 sama VLAN 40. Nah, setelah sudah bikin VLAN baru kita masuk ke switch 2 R2. Switch 2 R2. Nah, seperti biasa di sini kita masukin terang dulu. Mode terang kan. Nah, setelah sudah kita bakalan bikin VTP nya dulu. Klien, habis itu VTP domain LSP ya. LSP 2004.
Habis itu CTP password 2004 gini. Nah, kita langsung masukin ke interface masing-masing ya, VLAN-nya ke interface masing-masing. Akses VLAN 30 ya. 3 sama 4 nih, kan kalian bisa lihat nih, 3 sama 4 nih. 3 dan 4 itu VLAN 30. Habis lanjut ke 5 sama 6 ya. Hop. Ini /5 sampai 6. Habis itu SW mode akses, SW akses VLAN berapa ya? 40. Nah, gitu ya. Itu masuk ke switch terakhir nih. SW3 R2. Seperti biasa, kita masuk ke FRA FA0 1 sampai 2 gini ya. SW mode terang. Itu langsung masuk ke FTP domainnya, passwordnya. Udah, kita masukkan VLAN sesuai interface-nya. VLAN 30 ya. TRA AF0 40 ya, 5 sama 6. Oke. 40 ya. Nah, let's go, kita konfigurasi. Nah, jika sudah semua, ya kan, testing ya kan, nah, apakah berhasil cuy? Cek. Nih, udah berhasil. Nah, udah ya. Nah, semua kalau udah kita tes IP DHCP, setelah itu kita tes ping. PC kita testing nih, apakah bisa cuy? Waduh cuy bisa cuy. Apakah bisa cuy? Waduh cuy, bisa juga. Nah, terus itu PC router ya. Kita cek dulu. Sukses. Oke. Nah, kalau udah, kita akan membuat routing ya. Routing itu, jadi routing, aku tulis dulu ya, IP route. Nah, routing, kalau kita mau routing secara statik, ini namanya statik ya. Nah, kita tuh namanya gunakan perintah yang namanya IP route. Nah, IP route ini kita misalkan nih, kan dari VLAN 10 dan 20 ini udah berhasil terhubung, tapi dia tuh nggak bakal bisa terhubung ke VLAN 30 sama 40. Kenapa? Karena mereka tuh berbeda jaringan, berbeda lokasi gitu kan. Ini ada di router pertama dan juga ini ada di router 2. Dan juga mereka udah ibarat udah jauh lah. Nah, supaya gimana mereka dapat berkomunikasi, kita makanya namanya routing atau IP route yang berfungsi sebagai menunjukkan jalan arah. Nah, IP route ini ada rumusnya ya. IP route pertama kita masukin network tujuan. Misalkan kita mau supaya VLAN di router 1 ini dapat berkomunikasi di VLAN di router 2. Jadi kita tujuan ini network tujuan kan. Tujuan, dan setelah itu baru kita masukkan subnet mask dari network itu tersebut. Network tujuan. Nah, gini kan. Nah, setelah itu baru kita masukin lewat mana, Bang? Ya kan? Contoh nih, kita dari VLAN 10 mau berkomunikasi ke VLAN 30. Nah, berarti kan ke sini ya. Dari VLAN 10 nih, dari VLAN 10 naik ke router, habis dari router masuk ke sini kan, ke router kedua, habis itu turun ke 30 nih, misalkan VLAN ke 30. Nah, lewatnya mana ya kan? Otomatis mereka akan lewat sini nih, router ya kan, router 2 yang menjadi perantara nih, next hop namanya. Atau kita bisa sebut sebagai next hop itu apa ya? Kan tujuan network, subnet mask dari network tujuan, habis itu jalannya. Nah, gitu ya konsepnya, istilahnya seperti itu. Nah, kita masukin root ya. Route kemana? Tujuannya ke 30 sama 40, supaya si VLAN yang ada di router 1 dapat berkomunikasi dengan VLAN yang ada di router 2. Berarti
kalau di router 1 kita menuju ke router 2 ya kan. Masuk ke kita ke 30.0 dulu deh, 30.254 dulu. Titik 168.30.0. Nah, buat network itu udah pasti 0 ya teman-teman. Network itu udah pasti awalan dan juga udah pasti networknya 0. Jadi 30.0. Masukin subnet masknya. Dan juga jalannya lewat mana bang? Lewat sini nih, si perantara nih, R2 nih, 23.2 gitu ya. Nah gitu ya. Habis itu bikin lagi buat 40 nih ya kan, kita tinggal kopas, masukin buat 340. Oke. Nah di router kedua sama kayak gitu teman-teman. Nah, jika di router 2 ingin berkomunikasi dengan VLAN 10.220, maka kita akan melewati si router pertama sebagai jembatan, teman-teman. Jadi, tulisnya IP route. Tuh. Tambahin lagi buat 20. Nah, sampai sini. Nah, udah selesai nih. Kan kita cek nih. Nah, sukses ya, udah sukses. Nah, kendalanya, teman-teman. Di sini kita udah bisa berkomunikasi antar router ya, atau kita udah memberikan IP secara otomatis juga, dan juga udah dapat berkomunikasi. Nah, tapi gimana caranya kita dapat berkomunikasi ke server nih teman, atau ke luar? Contoh laptop menuju server ya, yang tadi udah kita konfigurasi. Oh, masih violet. Sini ada rumusnya teman-teman. Kayak yang tadi dimana di router ISP kita buat. Jadi kita buat IP route. Tujuannya kita nggak tahu, karena kan itu di tempat pusatnya ISP kan. Contoh kita berarti pakai 0.0. Ini kita bisa saruin, jadi tuh kita tujuan kita tuh walaupun nggak tahu 8.8, tapi ini dia udah termasuk tuh di dalam 0.0 ini. Dan juga subnet masnya begitu. Nah, tapi yang kita tahu kan jalannya ada kan 12.12.1. Jadi yang kita tahu adalah 12.12.1. Patokannya lah intinya. Gini ya. Masukin. Berarti kan masih belum bisa kan? Coba sampai tahun jemput juga nggak bakal bisa nih. Nggak bakal bisa ya. Ini juga nggak bakal bisa. Sini juga nggak bakal bisa. Nah, kita langsung masukin IP route ya. 0.0.0.0. Subnet masih sama, dan juga IP tujuan atau jalannya gitu kita udah tahu kan. Udah selesai ya. Cek lagi. Bisa. Server bisa, dari laptop yang di VLAN samping juga. Oke, berarti kita harus nambahin juga di router yang kedua nih. Router kedua berarti sama. IP route-nya itu sama 0.0.0.0, sama juga subnet masih 0. Tapi bedanya tuh kita di jalannya kan kalau tadi kan lewat langsung ya, kita di router 1 berarti 12.12.1. tapi kalau misalkan kita di router kita lewatnya di sini nih, lewat 23.1. sebelum masuk ke sana kita harus lewatin ini loh. Nah, contoh kita langsung masukin aja 23.1 ya. Nah, selesai. Bisa gak bang kita cobain? Oh, bisa ya, udah bisa teman-teman. Jadi itu konfigurasinya. IP route default itu berfungsi kalau kita nggak tahu nih tujuan kita, tapi dan juga kita nggak tahu nih ya kan subnet masnya berapa, tujuannya apa. Nah, kita bisa pakai 0.0.0.0 ini supaya apa? Supaya itu tuh mencakup semua alamat network menjadi 0.0.0. subnet masnya juga gitu, tapi kita harus tahu patokan gitu teman-teman. Oke, coba paham ya, boleh dimengerti ya. Intinya kalian tuh sering-sering latihan, rajin latihan. Jadi kalau kayak saya nih, jadi saya tahu gitu dimana saya salah, saya dapat mengidentifikasi masalah itu dengan cepat kalau kalian sering latihan gitu. Oke, mungkin itu aja, sekian dari saya. Dan jangan lupa ini dicatat di mana? Dicatat di buku tulis ya, habis itu diketik langsung ke Cisco nya, tapi jangan lupa dipelajarin. Oke, jangan buat contek ya. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih. See you next time.